Tidak ada manusia bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah nyata, melainkan kekhawatirannya yang dibayangkan mengenai masalah nyata. Jangan menjelaskan filosofimu. Wujudkan hal itu. Keadaan tidak menentukan manusia, keadaan hanya memperlihatkan dirinya pada dirinya sendiri. Yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Sebisa mungkin diamlah, dan bicaralah hanya jika diperlukan, lalu bicaralah secara singkat. Kemalangan yang dilahirkan secara mulia adalah keberuntungan. Ketika Anda tersinggung karena kesalahan orang lain, lihatlah diri Anda sendiri dan pelajari kegagalan Anda sendiri. Maka kamu akan melupakan amarahmu. Podium dan penjara masing-masing adalah sebuah tempat, yang satu tinggi dan yang lainnya rendah. Tetapi di kedua tempat itu kebebasan memilih Anda dapat dipertahankan jika Anda menginginkannya. Buku adalah beban yang melatih pikiran. Jika Anda merasa tertekan oleh sesuatu yang bersifat eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan karena perkiraan Anda terhadap hal tersebut, dan ini Anda mempunyai kuasa untuk mencabutnya kapan saja. Lemparkan aku ke serigala, dan aku akan kembali memimpin kawanannya. Kita mempunyai dua telinga dan satu mulut, sehingga kita dapat mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kemajuan tidak dicapai dengan keberuntungan atau kebetulan, tapi dengan bekerja keras setiap hari. Tidak ada sesuatu hal yang besar yang tercipta secara tiba-tiba. Dunia ini menyimpang untuk membiarkan siapapun lewat tanpa mengetahui kemana ia pergi. Jika Anda ingin menjadi seorang penulis, menulislah. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip: ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada pula yang tidak. Kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kekayaan tidak terletak pada memiliki harta yang banyak, namun pada memiliki sedikit keinginan. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Ketika kekuatan keadaan mengganggu keseimbangan batin Anda, jangan buang waktu untuk memulihkan pengendalian diri Anda, dan jangan kehilangan keseimbangan lebih lama dari yang bisa Anda bantu. Mengulangi harmoni secara rutin akan meningkatkan penguasaan Anda terhadapnya. Kekhawatiran seharusnya mendorong kita untuk bertindak dan bukan menjadi depresi. Tidak ada orang yang bebas jika tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hanya ada satu cara menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Anda bisa menjadi tak terkalahkan jika Anda tidak ikut serta dalam kontes yang di dalamnya Anda tidak mampu menaklukkannya. Terkadang, hidup pun merupakan sebuah tindakan keberanian.
tugas utama dalam hidup hanyalah ini, mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri mana hal-hal eksternal yang tidak berada di bawah kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya saya kendalikan. Lalu di manakah saya mencari kebaikan dan kejahatan? Bukan pada hal-hal eksternal yang tidak bisa dikendalikan, tapi di dalam diri saya. Apa yang benar-benar menakutkan dan mengecewakan kita bukanlah kejadian-kejadian eksternal itu sendiri, namun cara kita berpikir mengenai hal tersebut. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi penafsiran kita terhadap kepentingannya. Semakin kita menghargai hal-hal yang berada di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Jika seseorang tidak bahagia, ingatlah bahwa ketidakbahagiaannya adalah kesalahannya sendiri. Tidak ada penyebab lain dari kecemasan atau hilangnya ketenangan kecuali pendapat kita sendiri. Yang Anda perlukan hanyalah ini, kepastian penilaian pada saat ini, tindakan demi kebaikan bersama pada saat ini, dan sikap bersyukur pada saat ini atas apapun yang menghampiri Anda. Kita harus melepaskan banyak hal yang membuat kita ketagihan, dan menganggapnya baik. Kalau tidak, keberanian akan hilang, dan keberanian harus terus diuji. Pekerjaan pikiran yang benar adalah pelaksanaan pilihan, penolakan, kerinduan, penolakan, persiapan, tujuan, dan persetujuan. Lalu, apa yang bisa mencemari dan menghambat berfungsinya pikiran? Hanya keputusan-keputusan korup yang mereka buat sendiri. Apa hasil dari ajaran ini? Hanya hasil panen yang paling indah dan pantas dari mereka yang benar-benar terpelajar, ketenangan, keberanian, dan kebebasan. Kita tidak boleh mempercayai masyarakat yang mengatakan bahwa hanya orang-orang merdeka yang dapat terdidik, melainkan kepada para pencinta kebijaksanaan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang terpelajar yang bebas. Pada akhirnya pahamilah bahwa Anda memiliki sesuatu dalam diri Anda yang lebih kuat dan ilahi daripada apa yang menyebabkan nafsu jasmani dan menarik Anda seperti boneka belaka. Pikiran apa yang kini memenuhi benak Anda? Bukankah itu ketakutan, kecurigaan, keinginan, atau semacamnya? Prinsip-prinsip Anda tidak dapat padam kecuali Anda memadamkan pemikiran-pemikiran yang mendasarinya, karena Anda selalu memiliki kekuatan untuk menyalakan kembali pemikiran-pemikiran baru. Mungkin saja untuk mulai hidup kembali. Lihatlah segala sesuatunya secara baru seperti dulu. Itulah cara memulai kembali kehidupan. Persiapkan pemikiran ini saat fajar, dan sepanjang siang dan malam. Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, dan itu adalah dengan menyerahkan segala sesuatu di luar pilihanmu, tidak menganggap apapun sebagai milikmu, menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan keberuntungan. Biarlah semua usahamu diarahkan pada sesuatu. Biarlah tujuan itu tetap dalam pandanganmu. Bukan aktivitas yang meresahkan orang, tapi konsepsi keliru tentang berbagai hal yang membuat mereka gila. Lewati waktu yang singkat ini dengan selaras dengan alam, dan datanglah ke tempat peristirahatan terakhirmu dengan anggun, seperti buah zaitun yang matang akan jatuh. Pujilah bumi yang memberinya nutrisi dan bersyukurlah kepada pohon yang memberinya pertumbuhan.
Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.